untuk sekarang sih aku menyimpulkannya itu dongeng, yaitu dongeng kisah-kisah, dan itu memang pertama banyak figur-figur nabi-nabi ini tidak bisa dikonfirmasi secara historis ya, tidak ada jejak arkeologisnya gitu. Kalau nabi-nabi yang udah jauh nih ya, udah gitu tambah lagi kisah-kisahnya kan kayak legenda gitu ya. Mujizat-mujizat ini kan terlalu ajaib, melawan hukum alam, yang mana yang namanya melawan hukum alam tuh nggak bisa. Kalau ada hal yang kita sebut melawan hukum alam, itu berarti sesuai hukum alam, karena bisa terjadi gitu. Iya, sesuai hukum alam. Iya, berarti itu masih sesuai hukum alam gitu. Nah, sedangkan semua yang terjadi itu nggak mungkin, dan ya itu jadinya dongeng sih. Dan kalau misalnya kita perhatikan, arc cerita itu selalu sama. Kayak seolah-olah itu adalah jenis storytelling yang populer saat itu. Pasti selalu ada masyarakat yang tersesat atau masyarakat yang bejat. Jadilah diutuslah Nabi untuk berdakwah di situ. Kemudian dakwahnya nggak laku, cuma berhasil mengambil beberapa pengikut. Ngambeklah nabinya, ngadu ke Tuhan. Ya udah, sama Tuhan ambekannya diterima, diazab lah ini yang menolak ajaran Nabi. Begitu lagi sampai ada nabi yang selanjutnya, yang biasanya nabinya itu merupakan anak atau cucunya nabi yang sebelumnya gitu. Siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran, ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton mendukungnya sekarang konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikannya dari Kumela dan Ustadz Hadi Dayat. Jadi kepada teman-teman di sini, seperti yang kita ketahui dari Kumela ini, dia mengakunya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz, dan pernah jadi guru ngaji juga. Tapi sekarang si Kumela ini sudah keluar dari agama Islam. Bahkan si Kumela ini mengatakan cerita Nabi di dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng, sedangkan Al-Quran ini turun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini kan sama saja dia mengatakan Al-Quran itu hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Ini karangan manusia, ini bukan dari Tuhan. Karena cerita Nabi itu katanya nggak masuk akal. Sedikit-sedikit nanti nabinya ngambek, ngadu kepada Tuhannya. Kemudian didatangkan bencana alam, yang lainnya kena azab. Nah, jadi kepada teman-teman di sini, untuk lebih jelasnya kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Dayat. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ini kalimatnya itu dalam sekali. Allah ingin mengatakan sebetulnya orang-orang ini meyakini Muhammad SAW orang yang benar, tapi karena kepentingan dunia tertentu, tega kemudian menjatuhkan, menuduh, bahkan nanti berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh, yang fair kata Allah, bikin argumentasi yang benar, datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad SAW, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, karena kalian telah menyoal Al-Quran, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu, atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner, ajak. Nah, tolong dituliskan dulu sebentar, tolong tulis. Kalau nggak bawa catatan di handphone boleh, tulis dulu. Karena ini belum ada di sini. Ya, belum ada di sini. Tuliskan dulu sebentar. 1. Quran surah 17 ayat 88. Al-Isra ayat 88. Sudah? Quran surah Hud surah 11 ayat 13. Sudah? Quran surah Yunus ayat 38. Ayat 38. Sudah? Kalau sudah, beri keterangan bawahnya. Makkiyah. Dah, simpan dulu, nanti saya terangkan kemudian. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, dia mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian nggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Qur'an. Ya, dari maknanya,
Bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya. Silahkan. Ajak kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah akses jin. Sudah ada. Ya. Bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah itu punya jin khusus. Kadang mereka itu kalau sudah ini ya, kalau sudah profesional. Ya, kalau amatiran itu masih biasa. Ntar kalau udah profesional itu biasa datang ke lembah-lembah nyari jinnya dulu. Ya, makanya nanti terkenal dalam Al-Adabul Arabi, Al-Adabul Jahili, mereka suka jalan-jalan ke lembah-lembah itu untuk menemukan syayatinul insi wal jin. Jadi mendapatkan istilahnya syayatin yang membisikkan ya kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka tentang lirik-lirik syair-syair yang bisa mereka susun. Ya, makanya nanti ada sebagian di antara mereka yang disoal di Quran surah ke-26 ayat 224. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Nanti ya kalau sudah sampai, kita kan masih di Al-Baqarah ya. Dah, pelan-pelan. Sudah? Nah, karena itu, nanti di Quran surah 17, Al-Isra, yang Anda tulis tadi, ayat 88, itu didetilkan oleh Allah. Kalau kamu nggak mampu, udah nuduh nggak mampu lagi gitu. Ya, panggil jin kalian sekalian. Makanya nanti di ayatnya berbunyi, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani. Teruskan. Hah? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, kalaupun kalian panggil jin-jin kalian itu, lalu kalian bersatu, bersekutu untuk membuat seperti Al-Quran itu, ya, dan saling menopang, gak akan mampu kalian bikin. Karena itu bukan makhluk, bukan bikinan. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Al-Quran bukan makhluk. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hadi Dayan. Jadi kalau menurut Kumaila ini bahwa cerita Nabi di dalam Al-Quran itu hanyalah sebuah dongeng karangan dari Nabi Muhammad SAW, silahkan saja buat seperti Al-Quran. Kalau Kumaila tidak mampu, bawalah kerabat-kerabatnya. Kalau tidak mampu dengan kerabatnya, bawalah Tuhannya. Karena kan dia ini sudah keluar dari agama Islam, tidak percaya dengan agama Islam. Mengatakan Al-Quran itu hanyalah dongeng, kemudian jilbab itu nggak masuk akal. Tuhannya orang Islam itu aneh-aneh, yang nggak pakai jilbab masuk neraka, yang pakai jilbab masuk surga. Ini kan aneh. Nah, jadi kalau Kumaila ini tidak percaya, buat saja seperti Al-Quran. Karena ada tantangan di dalam Al-Quran itu. Bagi yang tidak percaya dengan Al-Quran dan mereka mengatakan itu karangan Nabi Muhammad, buat saja seperti Al-Quran itu. Kalau Kumaila tidak mampu, ajak kerabatnya. Kalau kerabatnya tidak mampu, ajak sekalian Tuhannya. Buat seperti Al-Quran. Jadi supaya kita itu tidak ngoceh-ngoceh. Bukan kita benci kepada Kumaila, tidak. Kita tidak benci kepada Kumaila ini karena tidak ada hak kita membenci Kumaila ini. Kita tidak ada urusan pribadi dengan dia. Jadi kalau Kumaila mengatakan Al-Quran itu hanyalah dongeng, silahkan saja buat seperti Al-Quran. Kan Kumaila juga pernah mengatakan sholat itu hanya sia-sia. Habis Al-Quran itu nggak ada manfaatnya, seperti membeo. Kan pernah dikatakan oleh Kumaila. Jadi kalau Kumaila ini tidak percaya, buatkan seperti Al-Quran. Kalau tidak mampu, ajak kerabatnya, sekalian dong, ajak Tuhannya. Itu kan ada tantangan di dalam Al-Quran bagi mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.